Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2915 hari. Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat, ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar makna rohani meterai keempat sampai meterai keenam yang dibuka dari kebenaran firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya saya mau review dulu. Makna meterai pertama itu bicara tentang kemenangan Injil, yang kedua bicara perang, ketiga bicara tentang krisis ekonomi yang melanda bumi. Yang keempat, saudara perhatikan, ayat 7 dan ayat 8, saya bacakan ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning,
dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Bapak Ibu Saudara, meterai keempat ini ada seekor kuda hijau kuning yang menungganginya bernama Maut. Saudara, ini sangat mengerikan karena akan terjadi di meterai keempat itu, kalau terjadi, itu terjadi kematian massal. Nggak main-main. Seperempat penduduk dunia akan mati. Kalau sekarang jumlah penduduk di bumi ini, jumlahnya kurang lebih 8 miliar manusia. Kalau seperempatnya itu 2 miliar penduduk bumi akan mati. Pada saat itu, maut diberi kuasa untuk berkuasa sehingga menebar teror, menebar ketakutan atas penduduk bumi. Kematiannya disebabkan oleh pedang, perang, pembantaian. Kematian disebabkan oleh kelaparan karena perang itu. Akhirnya apa, saudara? Terjadi kelaparan yang hebat. Karena tidak ada yang bertani, saudara, karena perang kan. Jadi setiap kali ada peperangan pasti ada kelaparan. Dan banyak orang mati karena kelaparan. Kematian disebabkan oleh sakit sampar, wabah penyakit. Kita sudah melewati pandemi COVID, saudara, di mana banyak orang yang mati karena virus. Saudara, itu belum ada apa-apanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan kalau ini terjadi, saudara, seperempat penduduk bumi mati. Oh, itu sangat mengerikan, saudara. Dan kematian disebabkan oleh binatang buas. Saudara, saya merenungkan ini akan terjadi hal yang sangat-sangat menakutkan karena ekosistem jadi rusak. Hewan menyerang manusia. Saudara, ini saya merenungkan bahwa akan terjadi rekayasa yang luar biasa. Sehingga binatang-binatang ini tiba-tiba menjadi banyak dan sangat buas, saudara. Memangsa manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya yang mati itu hanya seperempat, tidak setengah. Kalau setengah, saudara, bayangkan, saudara, apa yang akan terjadi. Hanya seperempat. Artinya apa? Tuhan masih pegang kendali. Kalau sudah memperhatikan, mereka itu kan diberikan kuasa. Artinya Tuhan masih pegang kendali atas maut itu. Amin. Tujuan Tuhan di meterai 4 ini apa? Supaya manusia bertobat. Amin. Supaya 3/4 penduduk dunia itu bertobat. Bapak Ibu Saudara, kita maju ke meterai yang kelima. Ayat 9 sampai ayat 11 di sana. Saudara, ini seperti peralihan. Yang kalau kita lihat, sebelum dan sesudah meterai ke-5 ini bicara tentang apa yang terjadi di dunia, di bumi ini. Tapi meterai ke-5 ini seperti ada dialog di sana. Saudara, ini bicara tentang jiwa-jiwa yang menjadi martir, yang darahnya berteriak meminta keadilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti Tuhan gak adil, cuma memang belum waktunya. Menariknya, siapa jiwa-jiwa yang dibawa mezbah ini? Mereka yang menjadi martir. Mati karena firman Tuhan, mati karena melakukan firman, mati karena bersaksi tentang siapa Mesias itu, siapa Yesus Kristus itu. Sehingga banyak di antara mereka yang mati karena kesaksian mereka. Saudara, ayat 10 perhatikan. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?
Saudara, ini bukan doa yang berisi sakit hati atau dendam, tetapi meminta keadilan. Para martir itu meminta supaya keadilan Tuhan segera dinyatakan. Ini tidak ada sangkut paut dengan sakit hati apalagi dendam. Mereka hanya berseru supaya Tuhan segerakan, nyatakan keadilan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi kepada para martir ini. Mereka diberikan sehelai jubah putih. Artinya apa? Mereka dikuduskan dan diberikan sehelai jubah putih itu artinya kita belajar warna putih itu kan selain warna suci, warna kekudusan, itu juga warna kemenangan. Amin. Mereka diberikan jubah putih, memberikan pengharapan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Bagi dunia, kematian orang martir itu adalah satu kekalahan. Tapi di mata Tuhan, orang yang mati karena iman mereka, karena firman Tuhan, karena kesaksian mereka kepada Kristus Yesus Tuhan, mereka mati, itu adalah kemenangan bagi mereka. Karena mereka sampai akhir hayat tetap mempertahankan iman mereka. Dan upah mereka adalah surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa kata firman Tuhan ini kepada mereka yang mati martir itu? Mereka harus beristirahat sampai genap jumlah kawan atau pelayan atau saudara-saudara mereka yang sudah ditentukan Tuhan untuk mati martir. Saudara, ini bicara tentang waktu Tuhan. Kalau saat ini belum terjadi, itu berarti belum waktu Tuhan. Masih menunggu. Karena ada kuotanya, saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, barulah keadilan Tuhan dinyatakan kalau sudah genap waktunya. Sudah genap orang-orang yang mati martir, maka pembalasan Tuhan, keadilan Tuhan akan ditegakkan. Haleluya. Materai yang kelima, ini bicara tentang martir. Tempat mereka ada dalam kerajaan surga. Haleluya. Materai yang keenam, saudara, di ayat 12 sampai ayat 17, ini berisi murka anak domba. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Terjadi gempa yang dahsyat. Saudara, apa yang kita pernah alami, pernah kita lihat, rasakan, saudara, dan mungkin apa yang kita nonton di berita di mana kemarin terjadi gempa bumi yang dahsyat dan memiliki potensi tsunami yang terjadi di Filipina dan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Utara, saudara. Saudara, itu belum ada apa-apanya. Terjadi gempa bumi dan tsunami tahun 2004 di Aceh, Sumatera Utara dan sekitarnya, saudara, itu belum ada apa-apanya. Firman Tuhan ini katakan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, yang menggoncang bumi ini, saudara. Saudara, itu memberikan tanda bahwa akan terjadi kegoncangan yang luar biasa. Tidak ada bangunan yang dapat bertahan, berdiri tegak, saudara, di hari yang dahsyat itu. Saking mengerikan kejadian itu, saudara. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini bahwa ia akan terjadi. Pada saat itu matahari yang kita lihat terang sudah menerangi alam semesta ini. Pada hari itu jadi hitam. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan yang kita lihat sangat anggun, sangat indah di malam hari. Saudara, apa yang terjadi? Menjadi merah seperti darah. Bintang-bintang berjatuhan ke bumi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita sekolah, kita belajar, saudara, bahwa bintang-bintang itu ada yang lebih besar daripada bumi, saudara. Saudara bayangkan kalau itu menimpa
dunia ini, saudara, apa yang terjadi, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang firman Tuhan singkapkan yang terjadi di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 15 dan ayat 16 di sana para raja, orang-orang besar semua ketakutan bersembunyi saking dahsyatnya hari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari itu sangatlah mengerikan. Karena hari itu murka Allah terjadi. Kenapa murka Allah terjadi? Karena manusia menolak untuk percaya pada Injil. Itu yang menjadi masalahnya. Karena masih mengeraskan hati, akhirnya apa? Murka Allah menimpa dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau diselamatkan, percayalah kepada Injil. Karena Injil itu mengandung keselamatan. Kalau saudara percaya pada pemberitaan Injil itu, maka saudara berpindah dari alam maut, berpindah kepada kehidupan kekal surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai membahas keenam meterai yang dibuka, dan kita sudah belajar tentang makna-makna rohaninya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita review kembali, saudara. Yang meterai pertama bicara tentang kemenangan Injil, meterai yang kedua bicara tentang perang, meterai yang ketiga bicara tentang krisis ekonomi, meterai yang keempat itu bicara tentang maut, meterai yang kelima ini bicara tentang orang-orang yang martir, yang keenam, meterai keenam bicara tentang murka anak domba. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Sebelum semua ini terjadi, mari kita mau respon dengan hidup dalam pertobatan. Percaya kepada Yesus Kristus yang adalah sumber dari Injil itu. Percaya Yesus pasti selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus kuatkan iman kita, bertahan hingga akhir hidup kita, sehingga upah surga menjadi bagian kita, orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.